Bab 1623. Ketika mereka mendengar suara Lo Yun, mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Lagi pula, Lo Yun tidak seperti ini pada waktu-waktu biasa. Secara khusus, jalan napas emas, Luo Yun, jika kamu terus melakukannya, kamu akan diusir dari keluargamu. Aku tidak ingin melawanmu, tapi kami sedang terburu-buru. Luo Yun tahu bahwa masalah ini sangat penting. Dia harus pergi untuk melihat-lihat. Terserah Anda untuk mengalahkan saya. Selesai berkata, Luo Jin mengganti pisau besar di tangannya, lalu hantuki pada benang pisau, dan dengan cepat terbelah ke arah Luo Yun ini. Kekuatan reaksi Luo Yun sangat cepat. Dia bisa menghindarinya sekaligus, tetapi juga terbang ke udara dan menarik busur secara langsung. Wah, panah menghantam perbatasan emas satu persatu. Kerumunan terkejut, dan Luo Yun menatap Luo Jin yang ketakutan dan berkata, jika aku memukulmu sekarang, kamu akan selesai. Butuh waktu lama bagi Luo Jin untuk tenang dan menatap Luo Yun dan bertanya, Luo Yun, apakah kamu tidak takut diusir dari keluargamu? Tidak takut. Alis emas jatuh itu mengerutkan kening, tanpa diduga kamu ingin menjadi seperti ini, maka aku akan membiarkanmu masuk, tetapi kemudian para tetua bertanya, aku belum tidak akan mengatakan sentimen untukmu. Terima kasih banyak. Setelah Lo Yun selesai berbicara, dia membawa Lintian dan yang lainnya untuk memasuki jalan setapak, dan jiwa liar di dekatnya menatap Lo Yun dan yang lainnya dengan aneh. Apakah Lo Yun ini gila, dan bahkan berkolusi dengan orang luar? Dia kejahatan. Ketika kami membicarakannya, senjata hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari udara satu persatu dan terbang keluar. Zhang Seng bertanya-tanya, mengapa begitu banyak senjata hantu? Di sini, ada sumur di mana senjata hantu yang tak terhitung jumlahnya keluar setiap hari. Senjata hantu di lembah keluar dari sumur ini. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga ini bertanggung jawab untuk melindungi senjata hantu ini agar tidak diambil oleh orang luar. Luo Yun menjelaskan. Mendengar ini, Zhang berkata dengan demensia, dan sumur ajaib seperti itu. Ya itu, ketika Luo Yun selesai, dia juga penasaran. Lintian berkata sambil tersenyum, saya telah menemukan segala macam hal aneh di langit, tetapi sekarang benar-benar membuka mata untuk melihatnya untuk pertama kalinya. Tidak, ini pembuka mata. Luo Yun juga luar biasa. Tepat ketika orang-orang ini berjalan keluar dari jalan setapak dan datang ke hutan, sudah ada banyak orang di sana, menatap Lintian dan yang lainnya dengan aneh. Orang tua di kepala itu serius. Adapun Luo Jin, dia datang ke lelaki tua itu dan berkata, Penatua, Luo Yun bersikeras membawa orang-orang ini masuk. Penatua, mengenakan jubah hantu longgar, menatap Lo Yun dengan mata tajam. Apa maksudmu, Lo Yun? Kami ingin pergi ke aula leluhur. Luo Yun tidak memperhatikan, tetapi orang-orang di tempat kejadian terkejut satu persatu, yang jelas tidak mungkin. Orang tua itu sangat marah sehingga dia berkata, saya berkata, apakah Anda mencoba mencari kesalahan? Saya tidak menemukan kesalahan, apa yang saya katakan itu benar. Luo Yun menjelaskan, tetapi penatua itu bersenandung, Luo Yun, kamu harus tahu hubungan antara keluarga kami dan negara lain, serta aula leluhur. Kamu tahu siapa yang bisa masuk? Aku tahu, tapi ini masalah besar. Aku tidak bisa mengambil terlalu banyak. Luo Yun menjawab langsung satu sama lain. Penatua berkata kepadanya, jika Anda ingin melakukan ini, saya harus berjuang. Setelah itu, udara hantu di sekitar tetua dikirim. Arus udara yang kuat mendorong orang-orang menjauh secara langsung. Zhang Seng dan Huo Lianjue juga ditembak satu persatu. Hanya Lintian, Luo Yun dan tetua yang masih berdiri di sana. Tetapi tetua itu memandang Lintian dengan aneh, kamu bahkan bukan peri hantu. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Lintian tersenyum pada yang lebih tua. Kamu cukup baik untuk mengirim boneka kecil itu. Tidak mungkin berurusan denganku. Mendengar ini, tetua itu tidak senang, dan dia bersenandung, wah, barusan aku sedang menguji, dan selanjutnya, itu adalah kekuatanku yang sebenarnya. Selesai mengatakan, kecepatan penatua yang besar itu sangat cepat, turun ke Lintian, tetapi hanya ingin bertemu Lintian, bahwa Luo Yun mengatakan namun, tetua besar, kamu masih menyerah, kamu, bukan lawannya. Tetapi penatua itu berkata dengan dingin, Lo Yun, kamu harus tahu kemampuanku. Tapi meski begitu, kamu bukan lawannya. Luo Yun tahu bahwa Lintian mengerikan, tetapi yang lebih tua, di matanya, hanyalah seekor semut. Penatua tidak percaya pada kejahatan, tetapi dia mengalahkannya dengan satu tangan. Tanpa diduga, Lintian melepaskan jiwa. Itu adalah perpisahan Tiangu. Orang tua itu meraih tangan orang tua itu, dan hari itu orang tua itu berkata, apa maksudmu?
Tetapi Lin Tian berkata, Anda telah melakukan begitu banyak kerusakan pada murid dan cucu saya. Tidak peduli apa, aku harus membiarkanmu mengalami seperti apa hidup ini mati. Apa, Anda tidak akan melakukannya? Hari itu Gu berpisah, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya, kamu akan menjadi tamengku di masa depan. Apakah kamu gila? Tiangu dalam keadaan panik, sementara Lin Tian Xiao berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Setelah itu, Lin Tian meletakkan tangannya di Tian Gu Fen untuk membuat lukanya lebih baik, tetapi tetua itu bersenandung, nak, menurutmu apakah aku tidak bisa menyakitimu jika seorang pria digunakan sebagai tameng? Kamu bisa membunuhnya. Lin Tian tersenyum pada yang lebih tua, dan yang lebih tua menatap, aku akan memberitahumu kekuatanku. Selesai berkata, cetakan tangan tua besar yang tak terhitung jumlahnya ini bergantian, dan terbang langsung ke langit tubuh bagian kuno. Tiangu berpisah dan berteriak, Lindi, tanpamu, biarkan aku pergi. Tapi Tiangu dipisahkan oleh segel roh dan buku hantu. Lin Tian membuatnya diam, bahkan jika dia mati, dia tidak bisa bergerak selangkah pun. Oleh karena itu, Tiangu berpisah dan hanya bisa melihat sidik jari ini datang, sementara Zhang Seng menarik napas setelah melihatnya. Ini sangat menyedihkan. Boom, Tiangu Fenshen dipukuli untuk terbang, dan kemudian berguling-guling di tanah. Semuanya di sini diteruskan ke Tiangu Benzun di dunia surgawi oleh Lin Tian melalui Fenshen ini. Karena pemisahan ini dan Dewa Kuno adalah jiwa dalam satu, penderitaan perpisahan itu seperti empati. Jadi, Tiangu Benzun pucat, dengan darah mengucur dari mulutnya dan menggigit giginya dengan marah. Wajahnya galak dan berkata, Lindi. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian, melalui perpisahannya, berkhotbah kepada Dewa Kuno ini, Tiangu, ini adalah harga dari Anda menggertak putra dan cucu saya. Itu urusan rumah Sixian. Saya hanya bekerja untuk mereka. Dewa Kuno mulai berdalih. Lin Tian mencibir, begitu, Anda ingin mereka memulai dengan saya. Anda, jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mengalami semua jenis penderitaan perlahan. Lin Tian tertawa, dan Tiangu, Dewa Surga, mendengar berita dari dunia abadi. Dia menyeringai marah, Lindi, aku tidak bersamamu. Lin Tian tidak peduli. Dia langsung memutuskan hubungannya. Kemudian dia melihat ke arah yang lebih tua dan berkata sambil tersenyum, dia belum mati. Lanjutkan. Tiangu berpisah dan menatap, kembali. Bab 1624 yang lebih tua, untuk pertama kalinya, mendengar permintaan yang penuh kebencian, jadi dia berkata, oke, jangan menyesalinya. Dengan itu, tetua itu berseru, atur arai. Klan menjawab, ya. Saya melihat bahwa orang-orang ini semua berlari di belakang yang lebih tua, dan kemudian memukul kekuatan satu persatu, dan kekuatan ini, satu persatu, berubah menjadi sekelompok dan memukul yang lebih tua. Penatua menari dengan tangannya, dan kemudian kekuatan besar berkumpul, dan Luo Yun mengingatkan Lin Tian, kekuatan ini agak besar, bisakah kamu menanggungnya? Jangan khawatir, dia bisa. Lin Tian melihat perpisahan Tiangu, dan perpisahan Tiangu sangat mendesak. Jika saya dipukul, saya tidak jauh dari abu. Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Lin Tian memiliki senyum yang kuat, tetapi Tiangu ini sedang terburu-buru. Dia menatap Lin Tian dan berkata, kamu adalah monster. Lin Tian tidak memperhatikannya, dan Zhang Seng menatapnya. Sekarang, sudah mati. Api bahkan lebih ragu-ragu cara, memperkirakan, abu terbang keluar. Tiangu memisahkan diri tetapi tidak di bawah kendalinya. Dia berdiri di depan Lin Tian, dan yang lebih tua bersenandung, matilah. Pusaran air besar bergegas ke pemisahan Tiangu, dan jiwa pemisahan Tiangu terkoyak menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Lin Tian bergerak cepat lagi, dan menghirup semua jiwa ke dalam buku hantu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan memperbaikinya perlahan. Tubuh Tiangu sedang sekarat. Anda, pada saat ini di dunia surgawi Dewa Kuno, rasa sakit langsung sampai mati, dan akhirnya koma. Lin Tian terkekeh, jika Anda memprovokasi saya, Anda harus membayar harganya. Kemudian tetua itu berkata dengan bangga, langkah kedua saya adalah yang paling mengerikan. Dengan itu, Lin Tian terkena pusaran air besar gas hantu di kepalanya. Orang-orang ini mengira Lin Tian akan dihancurkan tanpa orang yang menghentikan serangannya, dan Zhang Seng serta Huo bahkan takut dengan pemandangan ini. Karena gerakan barusan itu sangat mengerikan sehingga orang-orang ini seperti semut di depan serangan ini. Luo Yun menatap Lin Tian di bawah bayang-bayang cahaya gelap. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Tian tidak menjawab, dan tetua itu berkata dengan bangga, dia sekarat. Bagaimana dia bisa menjawabmu?
Siapa tahu Lin Tian ada di sana tertawa dan berkata, siapa bilang aku akan mati? Penatua Leng, kemudian setelah serangan itu menghilang, Lin Tian berdiri di sana, dan tidak ada yang terjadi. Jiwa-jiwa liar ini, satu persatu terpana, beberapa bahkan demensia, jiwanya terlalu kuat. Luo Yun menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak bereinkarnasi? Saya, ini istimewa. Lin Tian tidak mengatakan bahwa dia direnovasi, tetapi Luo Yun terkejut dan berkata, apakah kamu hanya mengubah tubuh dan jiwamu? Hampir, tapi tidak. Jawaban Lin Tian membuat Luo Yun bingung, tetapi Lin Tian menatap yang lebih tua. Apakah kamu ingin melanjutkan? Penatua dapat menggunakan semua cara, tetapi dia tidak dapat menjatuhkan Lin Tian. Dia hanya bisa berpikir keras untuk sementara waktu, dan kemudian dia berkata, bahkan jika kamu tidak takut padaku, kamu tidak bisa mengalahkan penjaga leluhur aula. Penjaga, Lin Tian tidak tahu apa itu, tetapi Luo Yun menjelaskan, ada seorang pria yang tak terduga di aula leluhur. Semua orang belum pernah melihatnya, tetapi hanya tahu bahwa dia adalah penjaga aula leluhur. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia bertanya, apakah orang ini memiliki nafas yang sama dengan orang itu? Ini tidak sama, nafas yang saya rasakan ada di aula leluhur, bukan orang itu. Luo Yun menjelaskan. Lin Tian mengerti dan berkata, ayo pergi dan temui ahli ini sebentar. Iya, Luo Yun segera membawa Lin Tian dan orang lain, tetapi orang-orang itu tertekan satu persatu. Luo Jin masih menatap Penatua, Penatua, bisakah kita hanya melakukan ini? Apakah Anda tidak setuju? Penatua bertanya, tentu saja, dia tidak puas dengan emas yang jatuh, dan berkata, kami selalu menggertak orang luar, tetapi hari ini, kami ditantang oleh orang luar. Tentu saja, kami tidak bahagia. Penatua juga tidak berdaya. Aku tidak bisa menahannya, tapi penjaga akan menunjukkan warnanya. Locking berpikir itu masuk akal, jadi dia berkata, ayo pergi dan lihat-lihat. Iya, Penatua segera membawa semua orang dan pergi ke aula leluhur untuk menonton, sementara Lin Tian dan yang lainnya telah datang keluar aula leluhur. Namun, aula leluhur ini terbuat dari tumpukan batu hitam. Pada saat yang sama, sekilas, ada kuburan di mana-mana, yang terlihat seperti kuburan massal. Zhang Seng ketakutan. Ini mengerikan. Lin Tian menatapnya. Kamu adalah hantu. Apakah kamu takut dengan makam itu? Zhang Seng dengan cepat menjelaskan, ada banyak jenis makam, seperti makam yang kuat. Jika ada pembunuh, apa yang harus saya lakukan? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi jatuh Yun untuk membenci, benar-benar pemalu. Zhang Seng segera menolak untuk menerima, ini, wanita dewasa Guisan, saya pikir demi orang tua Anda saya berbicara dengan Anda dengan sopan, jika tidak. Atau apa? Luo Yun menatapnya dan bertanya, tetapi Zhang Seng tidak tahu. Tapi Lin Tian sudah melangkah maju. Ketika dia akan bertemu gerbang, perbatasan muncul di gerbang dan bayangan gelap muncul pada saat yang sama. Dia memegang tongkat dan menghentikan Lin Tian. Penatua dan yang lainnya melihat itu, melihat bayangan itu, mereka dengan hormat berkata, Penatua. Tetapi bayangan itu berkata kepada Lin Tian, orang asing, jangan turun tangan. Luo Yun berkata, aku milik keluargaku, tapi aku akan membiarkannya masuk bersamaku. Bayangan itu lugas, tidak mungkin. Luo Yun menatap Lin Tian dengan dua mata. Kalau begitu, aku akan masuk. Tidak, bersama. Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain, dan meletakkan tangannya di lapisan pelindung. Melihat Lin Tian tidak mendengarkan nasihat itu, bayangan hitam itu memukuli Lin Tian dengan tongkat dan kemudian memukulinya. Orang-orang dari keluarga ini, satu persatu, bersorak, akhirnya menjatuhkannya. Penatua itu berharap untuk berkata, sekarang, saatnya untuk terluka. Zhang Seng menarik napas setelah melihat ratusan langkah Lin Tianfei. Sejauh ini, Tuan, teriak Huo Lianjue, khawatir. Luo Yun juga khawatir melihat ke kejauhan, dan Lin Tian bangkit dan tersenyum selangkah demi selangkah. Kekuatan ini baik-baik saja, tapi tidak ada gunanya bagiku. Sosok gelap penjaga itu tampak bingung. Wah, siapa kamu? Mengapa kamu masih baik-baik saja ketika aku turun dengan tongkat seperti itu? Akulah yang datang untuk menanyakan sesuatu. Lin Tian tersenyum padanya, dan ketika bayangan itu melihat Lin Tian memainkan permainan kata dengan dirinya sendiri, alisnya berkerut, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menjatuhkanmu? Jika kamu bisa, ayolah. Aku juga ingin tahu seberapa kuat kamu sebagai wali. Lin Tian menatap penjaga dan bercanda. Satu persatu, roh-roh liar mencibir, apakah anak ini gila? Berani berinisiatif menggoda. Zhang Seng berkata pada dirinya sendiri,
Itu benar-benar pria yang tidak bisa bertarung atau mati. Bab 1625 Luo Yun diam-diam menonton, tetapi Lin Tian telah datang ke gerbang, menatap penjaga, ayo. Penjaga menari tongkat di tangannya di bawah bayangan gelap, dan teknik tongkat berubah dari bayangan menjadi 100, dan kemudian 1000, dan akhirnya dia tidak bisa melihat berapa banyak. Orang-orang di tempat kejadian tercengang, dan Luo Yuning berkata lagi, seberapa kuat kekuatan untuk membuat begitu banyak angka. Lin Tian juga harus saling mengagumi. Bagaimanapun, ini ada di ibu kota hantu yang luas, kerajaan hantu bintang 2, tetapi ada hantu abadi yang lebih kuat dari hantu abadi bumi. Pria bayangan itu menatap Lin Tianleng dan berkata, sebaiknya kamu memikirkannya dan pergi sekarang, atau kamu akan mati jika kamu menunggu tongkat ini turun. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, kamu terlalu meremehkanku. Ketika mereka melihat Lin Tian tidak bersembunyi seperti ini, mereka harus mengagumi keberaniannya. Namun, Wali tidak peduli dan memukulinya. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke pandangan publik. Bagaimana dengan orang? Semua orang saling memandang, dan Luo Yun khawatir untuk melihat jauh. Adapun Zhang Seng, dia tergagap, bukankah dia akan mati? Huo Lian tidak mempercayainya. Dia berteriak, tuanku tidak akan mati dengan mudah. Roh-roh liar bersorak sebelumnya, dan beberapa berkata, selalu selesaikan pria yang sulit ini. Luo Jin bahkan datang ke Luo Yun dan berkata, Luo Yun, kamu juga melihat bahwa orang yang kamu bawa adalah tujuan ini. Dia tidak akan mati. Namun, Luo Yun sangat percaya, tetapi Luo Jin tertawa, berapa banyak tongkat yang kamu kenal barusan. Jangan bicara tentang teknik staff, hanya saja Master Hantu telah datang dan tidak bisa menjatuhkannya. Tapi Larkin tertawa, apakah kamu keluar dari kepalamu? Saya percaya bahwa orang luar bisa lebih kuat daripada hantu. Petik 2. Namun, pada saat ini, napas Lin Tian muncul, dan menunggangi babi hutan di selangkangannya, dia tersenyum dan berkata, menggertak saya tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa di sini. Pukul aku sejauh ini. Petik 2. Orang-orang menderita demensia, dan Api bahkan langsung tertawa dan berkata, saya akan mengatakan bahwa Anda pasti baik-baik saja, Penatua. Zhang Seng memandang Lin Tian dengan demensia. Tidak apa-apa dipukuli seperti ini. Kecil, ketika Lin Tian mengucapkan 3 kata, semua orang dibutakan, dan staf di tangan penjaga bergetar beberapa kali, dan menatap Lin Tian dengan aneh, saya telah menjaga di sini selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada orang seperti Anda. Jika tidak, biarkan aku masuk. Lin Tian tersenyum satu sama lain, yang tahu bahwa dia masih memegang tongkat itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu, tapi selama aku di sini, aku akan menaatinya dan tidak akan membiarkanmu masuk. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain berkata, sepertinya kamu harus memaksaku. Maka aku tidak bisa menahannya. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian menggunakan keterampilan jiwa, dan kemudian menggunakan kekosongan. Dengan cara ini, kekuatan kepunahan virtual sangat kuat, dan itu adalah pusaran air hitam dengan satu tangan. Penjaga mengira itu bukan apa-apa, tetapi ketika dia dipukul, dia mundur beberapa langkah menyakitkan dan mengerang, kamu bahkan bukan hantu atau peri, tapi mengapa menyerangku? Lin Tian tersenyum padanya, karena kamu cuek. Penjaga tidak mau melawan setelah tertegun, dan Lin Tian memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan pihak lain. Kehancuran virtual yang bisa meletus bahkan lebih kuat. Tidak hanya itu, Lin Tian juga mengubah bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang mempesona orang-orang yang hadir, tetapi bayangan Lin Tian semuanya hancur. Pemusnahan virtual ini jatuh pada penjaga satu demi satu. Pada awalnya, penjaga ingin melawan, tetapi setelah serangan pemusnahan virtual ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan akhirnya jatuh di depan umum. Penatua tergagap untuk memeriksa keadaannya, tetapi Lin Tian lewat dan berkata kepadanya, saya mengagumi ketekunan Anda, tetapi ada yang harus saya lakukan, jadi saya minta maaf. Selesai berkata, Lin Tian masuk ke dalam, dan Luo Yun bergegas menyusul, adapun Zhang Seng dan Huo Lianjue mengikuti dengan cermat. Penatua ingin memanggil semua orang untuk menghentikan mereka, tetapi penjaga berkata, lupakan saja, kamu bukan lawannya. Tetapi, mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan pertama kali. Penjaga itu berjuang, lalu menatap punggung Lin Tian dan berkata, jika Anda ingin menghancurkan tablet peringatan orang-orang kami, saya akan menghentikan Anda. Lin Tian tidak berbicara, tetapi menatap Luo Yun. Apakah kamu merasakan nafas? Biarkan aku diam. Luo Yun menutup matanya dan mulai memikirkan sekelilingnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Luo Yun membuka matanya,
Pergi ke kuburan, menunjuk ke sana dan berkata, itu dia. Ketika Lin Tian sampai di sana dan hendak membuka makam, penjaga itu terkejut. Ku bilang, kamu tidak bisa memindahkan apapun ke sini. Ini nafas, tidakkah kamu merasakannya? Lin Tian menanyai Wali, dan Wali menjelaskan, orang-orang di sini, semua orang, memiliki rentang hidup 100.000 tahun, dan setelah 100.000 tahun, semua barang mereka, seperti senjata ajaib, akan dikuburkan bersama mereka. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, coba saya lihat apa itu. Tidak mungkin, penjaga itu bersikeras, sementara Lin Tian meminta Luo Yun untuk membukanya. Dia berdiri di depan penjaga dan berkata, bisakah kamu mengalahkanku? Penjaga itu berkata, aku tidak bisa mendandanimu, tapi aku akan melindungimu sampai mati. Tapi sekarang dia, orang-orangmu. Lin Tian memandang Luo Yun, tetapi penjaga itu tidak bisa berkata-kata. Tetapi penatua itu memarahi, Luo Yun, kamu memberontak. Tetua, saya punya sesuatu yang penting, jadi saya tersinggung. Setelah itu, Luo Yun mengabaikan apa yang dikatakan orang-orang ini dan mulai menggali. Penatua sedang terburu-buru, tetapi dia tidak bisa menghentikannya, karena Lin Tian mengirim iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan semua orang mendekat. Zhang Seng dan Huo Lianjue penasaran ingin menatap makam itu. Mereka penasaran ingin tahu apa yang dicari Lin Tian. Bagi Luo Yun, dia sibuk untuk waktu yang lama, dan akhirnya melihat pisau hitam yang tampak berkarat di dalamnya. Tidak hanya itu, ada nafas Lin Tian yang familiar di pisau, dan Luo Yun berkata, itu benar-benar pisaunya. Orang ini, mengapa meletakkan pisaunya di sini? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Luo Yun menatap batu nisan, yang diukir dengan nama yang aneh. Lin Tian dan Luo Yun tidak saling kenal, jadi Luo Yun bertanya kepada Wali, siapa yang meletakkan pisau ini di sini? Penjaga tidak ingin mengatakannya, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, ini sangat penting. Anda sebaiknya mengatakannya. Penjaga itu membeku, apakah Anda ingin mengancam saya? Aku mungkin mengendalikanmu jika aku bisa. Lin Tian menatap Wali, tetapi penjaga tidak mempercayainya. Adapun Lin Tian, dia telah mengeluarkan buku hantu. Penjaga merasa bahwa buku hantu itu tidak sederhana, dan mulai waspada, aku tidak akan takut padamu. Bab 1626 Lin Tian memandang Wali yang keras kepala itu dan tersenyum, Anda memaksa saya melakukan ini. Jangan salahkan aku. Setelah itu, Lin Tian melepaskan Raja Hantu, dan Raja Hantu melewati Wali, dan Wali tahu apa yang salah dengannya. Katakan, Lin Tian Xiao memandang Wali, tetapi barusan orang tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi pada saat ini, Guardian mengatakan, 10.000 tahun yang lalu, seorang pria yang akan mati kembali dengan pisau. Dia bilang dia akan mati, tapi pisaunya akan dikubur di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Tian bertanya kepada Wali, saya tidak tahu apa-apa. Lin Tian harus bertanya, apakah orang-orang di sini yang hanya bisa hidup selama 100.000 tahun, dan kemudian dalam 100.000 tahun, mereka akan memilih makam di sini. Ya, berbaringlah di kuburan, dan mereka akan bereinkarnasi. Lin Tian ragu, jangan pergi ke Aula Samsara. Penjaga menjelaskan, keluarga kami, tanpa melalui aula reinkarnasi, secara otomatis akan bereinkarnasi segera setelah harapan hidupnya mencapai 100.000 tahun. Lin Tian memandang Luo Yun, yang telah tinggal di sini, jadi dia tahu, jadi dia mengangguk, ya, apa yang dia katakan itu benar. Lin Tian sedang berpikir, Luo Yun menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Aku bertanya-tanya mengapa pisau itu harus dikubur di sini. Lin Tian bertanya, dan Luo Yun tidak mengerti dengan baik, jadi dia memandang penjaga dan bertanya, apakah banyak orang yang kesepian, akan memilih untuk membawa senjata ajaib bersama mereka. Menurut pelatihan leluhur rakyat kita, senjata ajaib diletakkan di sini. Ketika mereka kembali, mereka akan menemukan senjata ajaib mereka, dan senjata ajaib itu akan menjadi lebih kuat di sini. Lebih kuat, Lin Tianhu curiga, dan penjaga Enseng berkata, keluarga kami memiliki sumur yang memuntahkan senjata hantu yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Ketika senjata hantu ini keluar, mereka memiliki kekuatan yang kuat, yang akan diserap oleh beberapa senjata ajaib makam, dan kemudian mereka akan berubah menjadi senjata hantu dan memasuki lembah. Terserap oleh sihir di sini. Lin Tian memandang makam itu dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa ada senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya di tempat yang berbeda. Penjaga En berkata, iya, tapi 10.000 tahun yang lalu, sejak pedang jatuh di sini, semua kekuatan senjata hantu itu telah diserap oleh pedang, dan bagaimana mungkin pisau lain di makam tidak diserap? Mengapa? Mungkin dao ini lebih mendominasi.
Itu menarik kekuatan itu dan tidak memberi kesempatan pada senjata sihir lainnya. Penjaga menjelaskan. Lin Tian sepertinya tahu harus melihat apa Luo Yun. Sepertinya aku tahu mengapa dao ini diletakkan di sini. Aku juga tahu. Luo Yun tersenyum, tetapi orang-orang dibutakan. Adapun Lin Tian, dia berkata, hari ini kita akan menjaga sampai besok, dan menunggu kumpulan alat hantu berikutnya muncul. Penjaga tidak berani mengatakan tidak. Bagaimanapun, jiwanya telah dikendalikan oleh buku hantu dan tidak bisa menahan sama sekali. Tapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Penatua dan orang-orangnya. Aku hanya bisa menatapnya. Tetapi Zhang Seng tidak bisa membantu tetapi datang ke Lin Tian dan bertanya, aku bilang dewasa, apa yang kamu tahu? Jangan tanya anak-anak apa yang tidak mereka mengerti. Lin Tian menjawab, dan Zhang Seng berkata, anak kecil. Apakah saya masih muda? Aku terlihat lebih tua darimu. Petik 2. Zhang Seng sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tidak memperhatikan, tetapi terus menatap pisaunya. Tetapi untuk mencegah pisau itu melepaskan diri, Lin Tian memandang Luo Yun dan berkata, saya harus menyegel pisau untuk mencegahnya melarikan diri ke sini. Saya pikir itu perlu. Kemudian Lin Tian mulai menggambar simbol pada pisau, dan api tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa pisaunya, Tuan? Mengapa Anda sangat menghargainya? Petik 2. Lin Tian Xiao berkata, 10.000 tahun yang lalu, ada hantu Zun yang pandai menggunakan pisau, dan pisaunya dapat mengubah penampilan semua jenis pisau, jadi kami memanggilnya hantu Zun dari pisau ajaib. Apa? Hantu pisau ajaib? Banyak orang menatap pemandangan itu, jelas banyak orang, juga mendengar desas-desus itu. Penjaga itu bahkan lebih terkejut dan berkata, bukankah ini pedang hantu ajaib? Iya, Lin Tian selesai, mengabaikan keterkejutan kerumunan, dan terus memberikan kekuatan pedang untuk mencegahnya melarikan diri. Luo Yun kemudian mendapatkan kembali ketenangannya. Sampai keesokan harinya, orang-orang mengharapkan aparat muncul lagi. Lin Tianfei pergi ke udara dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia menatap sumur terdekat dan bertanya, apakah itu sumur itu? Iya, berkat penjaga, Lin Tian tidak berharap sumur ini berada di belakang aula leluhur, dan ada kekuatan yang kuat untuk bergegas keluar. Luo Yun kemudian terbang dan bertanya, sepertinya dao ini akan menyerap kekuatan ini, sehingga menunggu master hantu sihir dao menemukan dao. Nah, ketika pedang mencapai tingkat tertentu, itu akan menarik pemiliknya. Lin Tian juga mengatakan apa yang dia pikirkan. Namun, pada saat ini, sumur tiba-tiba terbang keluar dari guiki yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika guiki ini keluar dari sumur, mereka berwarna-warni dan dikelilingi oleh berbagai kekuatan spiritual. Tetapi setelah melewati aula leluhur, semua kekuatan pada alat hantu ini terbang ke aula leluhur, dan kemudian diserap oleh pisau itu. Untuk adegan ini, Wali sudah mengenalnya, tetapi orang lain tidak mengetahuinya, jadi ketika mereka melihatnya satu persatu, mereka menatap. Terutama yang lebih tua, pedang hantu ajaib ini benar-benar sombong. Lin Tian jatuh dan meraih pisau hantu itu. Aku harus menyegelnya dulu, lalu menyimpannya. Namun, Luo Yun khawatir, Master hantu sihir dao mungkin sudah lama mengetahui keberadaannya, dan bahkan bereinkarnasi menjadi orang lain, kamu tidak tahu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, maka dia pasti akan datang kepadaku. Luo Yun mengerti dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Iya, setelah Lin Tian mengangkat pisaunya, Luo Yun berkata, aku harus segera mengembalikan kekuatanku ke puncak, kalau-kalau hantu Buddha dari pisau ajaib muncul lagi. Pergi. Luo Yun baru saja pergi dari sini, sementara yang lain menatap Lin Tian dengan aneh. Namun, Lin Tian menyingkirkan pisaunya dan pergi ke sumur. Setelah melihat ke dalam, itu adalah jurang maut. Dia ingin turun, tetapi dia ditembak. Penjaga menjelaskan, sumur ini tidak bisa turun. Oh, apakah itu benar? Lin Tian merasa sedikit marah, dan penjaga menjelaskan, hanya ada hal-hal di sini, bukan hal-hal di sini. Penjaga mengatakan bahwa ketika dia melempar batu, dia akan terbang keluar. Ketika Lin Tian melihatnya, dia tersenyum dan berkata, oke, begitu. Selesai berkata, Lin Tian juga pergi dari sini, dan klan itu, tidak tahu bagaimana memperlakukan Lin Tian, hanya bisa melihat Lin Tian pergi. Zhang Seng bertanya pada Lin Tian, aku berkata saudaraku, kamu benar-benar berencana untuk mengambil pisau hantu ajaib itu. Apa, takut lagi? Petik 2. Dalam kasus, apa, Master Hantu Sihir Dao, benar-benar reinkarnasi. Ketika kamu datang untuk menemukan Dao, apakah kamu belum selesai? Zhang Seng menatap Lin Tian dengan curiga. Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku tidak takut padanya. Setelah itu, Lin Tian tidak lagi memperhatikannya,
tetapi berjalan keluar dari area jiwa liar dan pergi ke tempat lain di lembah untuk memperbaiki bahan alat hantu. Zhang Seng mengikuti Lin Tian dengan ketakutan dan ketakutan, sampai beberapa bulan kemudian, Lin Tian tiba-tiba bersukacita, akhirnya cukup. Bab 1627, cukup. Zhang Seng dan Huo Lianjue memiliki keraguan di wajah mereka, tetapi Lin Tian secara alami memiliki cukup bahan, dan melihat mereka dan berkata sambil tersenyum, pergi, kamu bisa keluar. Ketika Zhang Seng mendengar bahwa Lin Tian akan pergi, dia segera berkata, itu, saudara, Anda tahu, akhir-akhir ini, tidak ada pujian atau kerja keras, bukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian menertawakan Zhang Seng, yang menunjuk ke alat hantu yang belum disempurnakan di dekatnya. Kalau tidak, turunkan alat hantu ini dan tunggu di luar lembah. Bagaimana kalau Anda memberikannya kepada kami? Mendengar ini, Lin Tian berseru, bukan tidak mungkin, hanya saja. Hanya apa? Zhang Seng sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, apa manfaat yang bisa Anda berikan kepada saya? Manfaat? Saya berkata saudara, lihat, bulan-bulan ini, saya mengikuti Anda dan menemani Anda setiap hari, apakah itu bagus? Petik 2. Lin Tian membenci dan berkata, kamu benar-benar tidak ingin memalukan, mana yang juga bagus. Api tidak bisa menahan tawa. Jangan membodohi dirimu sendiri. Zhang Seng berkata dengan wajah sedih, ini adalah keuntungan saya. Lin Tian mengabaikannya, tetapi pergi sendiri. Zhang Seng sedang terburu-buru. Dengan cara ini, jika Anda menginginkan bantuan saya nanti, saya tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Aku ingin membawamu, tapi ini sangat sederhana. Biarkan Raja Hantu mengendalikanmu. Kata-kata Lin Tian membuat Zhang Seng tidak bisa berkata-kata. Lin Tian tersenyum dan berkata, pikirkanlah. Apa yang baik untukmu? Zhang Seng menggigit giginya dan berkata, ada legenda di kerajaan hantu yang luas. Apakah Anda ingin tahu? Katakan padaku jika aku tertarik. Zhang Seng memandang Lin Tian dengan murung. Legenda adalah bahwa ada lorong di tanah hantu yang luas, yang dapat melewati suatu tempat. Di mana? Sangat misterius. Petik 2. Sebuah tempat bernama Kyushu. Wajah Zhang Seng bersemangat, dan Lin Tian mengerutkan kening. Kyushu. Ya, bagaimana? Penasaran. Kyushu ini adalah keberadaan yang misterius. Petik 2. Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian dengan hati-hati melihat ingatan orang-orang di Guiyu. Ternyata Kyushu, di Guiyu, adalah tempat di mana rumor misterius dan semua orang ingin pergi. Ini membuat Lin Tian sangat penasaran, Kyushu, ada apa, dan mengapa bahkan orang-orang di Guiyu menganggapnya sebagai keberadaan yang luar biasa. Melihat Lin Tian tercengang, Zhang Seng berkata sambil tersenyum, saya beruntung tahu di mana salurannya, dan jika Anda memberi saya beberapa alat hantu, saya akan memberikannya kepada Anda. Lin Tian tersenyum padanya, jika kamu tahu, mengapa kamu tidak pergi sendiri? Dan mengapa tidak memberitahu orang lain? Petik 2. Ini, Zhang Seng tiba-tiba tersenyum, tetapi Lin Tian tahu itu tidak mudah, jadi dia tersenyum dan berkata, nah, apakah tempat untuk pergi ke Kyushu ini sangat berbahaya? Yah, ada banyak monster mengerikan, tapi kamu tidak takut pada mereka. Saya pikir tidak apa-apa, Zhang Seng menjelaskan. Ketika Lin Tian mengerti, dia memikirkan pemisahan Tiangu, karena pemisahan Tiangu juga dari Jeushu ke ibu kota Jeoyugui. Ini membuat Lin Tian curiga, apakah Kyushu benar-benar banyak saluran kemana-mana? Hei, jangan linglung. Lin Tian balas tersenyum. Jika aku menjatuhkanmu, aku akan tahu di mana tempat itu. Zhang Seng segera berkata, saudaraku, kamu tidak bisa begitu tidak tahu berterima kasih. Tidak berterima kasih. Tidak, aku mencoba memberitahumu ini, tetapi kamu ingin menjatuhkanku secara langsung. Lin Tian tidak terlalu mempercayainya, jadi dia mengeluarkan Raja Hantu. Setelah Zhang Seng ditangkap oleh Raja Hantu, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Akhirnya, dia duduk di tanah dan mengeluh, kamu anak kecil, anak kecil. Lin Tian tersenyum, lalu memukul segel jiwa. Setelah membaca ingatannya, dia tersenyum, sepertinya kamu tidak berbohong. Zhang Sengsheng tidak memiliki cinta. Kamu adalah penjahat. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia membuat beberapa perangkat hantu di sekelilingnya dan berkata, jika Anda menginginkan perangkat hantu ini, dengarkan saya. Zhang Seng berkata dengan penuh semangat, oke, aku akan mendengarkanmu. Di samping, api terus berbicara. Ini adalah cara hidup. Apa yang Anda ketahui? Tetapi Lin Tian tidak memperhatikan argumen mereka,
tetapi berjalan keluar lembah dan tersenyum pada Zhang Seng dan berkata, "Jika Anda menginginkan alat hantu, bantu saya menemukan tempat yang benar-benar aman." "Benar-benar aman?" Zhang Seng bingung, dan Lin Tianen berkata, "Saya ingin memperbaiki senjata ajaib, tetapi itu membutuhkan waktu dan keamanan." "Jika Anda menginginkan keamanan mutlak, ada tempat," kata Zhang ragu-ragu. "Di mana?" "Ada banyak ahli di kota hantu yang luas. Selama Anda menjadi penjaga pintu, Anda akan mendapatkan hak yang sesuai. Jadi jika Anda ingin benar-benar aman, pergilah ke sana." Zhang Seng menjelaskan. Lin Tian mengenal Tiangui Yunjian, karena dia pernah ke sana sebelumnya, dan dia juga tamu gerbang legendaris dan tamu gerbang paling senior. Itu hanya antara langit dan awan hantu, yang dulunya hanya ada di hantu bintang 9, tetapi sekarang bahkan hantu bintang 2 ada, jadi Lin Tianlai tertarik untuk mengatakan, "Ayo pergi." Namun, Zhang Seng tidak pernah melupakan perangkat hantu itu. Ketika Lin Tian kehilangan perangkat hantu, Zhang Seng sangat bersemangat untuk membawa Lin Tian bersamanya. Hari ini, awan hantu terletak di kota hantu yang luas. Ketika Lin Tian datang ke saat ini, dia bisa melihat banyak hantu yang kuat dan abadi di mana-mana, tetapi kebanyakan dari mereka adalah iblis dan abadi, dan beberapa dari mereka adalah iblis dan abadi. Karena hantu senior umum dan abadi akan memilih ibu kota hantu tingkat bintang yang berbeda, untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Jika tidak, mereka dibudidayakan di area bintang tingkat rendah. Oleh karena itu, hanya ada beberapa hantu dan makhluk abadi tingkat surga yang dapat dilihat di sini, dan Lin Tian, yang bukan hantu, bahkan lebih langka. Jadi, di sepanjang jalan, banyak orang menunjukkan kepada Lin Tian, "Lihat, tidak ada hantu dan makhluk abadi, jadi saya di sini." "Kurasa itu dari setiap hantu." "Itu juga benar." Orang-orang mengangguk, tetapi Lin Tian mengabaikan mereka, dan langsung membiarkan Zhang Seng membawa mereka ke surga dan awan hantu. Ada beberapa menara tinggi di awan hantu, dan di jalan di luar gerbang, ada banyak orang yang berbaris untuk menjadi penjaga gerbang di sini. Tetapi sangat sulit bagi Tiangui Yunjian untuk memilih para murid, jadi kebanyakan dari mereka hampir diusir ketika mereka datang ke sini. Tetapi banyak dari mereka berpikir mereka cukup kuat untuk datang ke sini dan mencoba peruntungan mereka. Terutama ketika Lin Tian berbaris, banyak orang masih membatalkan, lihat, bahkan hantu dan peri belum datang untuk berpartisipasi. Bocah ini, mengapa orang bisa menjadi penjaga gerbang surga, hantu, dan awan? Awalnya, itu hanya sekelompok kecil orang, tetapi kemudian, semakin banyak orang menertawakannya. Akhirnya, orang aneh keluar dari kerumunan. Melihat pria ini, ada banyak manik-manik di tubuhnya, dan ketika dia pergi ke Lin Tian, manik-manik itu akan berkedip liar. Zhang Seng terkejut dan berkata, "Nah, mengapa orang ini ada di sini?" Lin Tian berkata, "Siapa?" "Kota hantu yang luas, pemburu harta karun yang terkenal, hantu condor." Zhang Seng berkata, melihat bahwa dia sedikit botak dan memiliki wajah seperti elang. Bab 1628. Ketika kami melihat manik-manik pada hantu condor, kami semua terkejut. Apakah ada banyak senjata ajaib pada bocah ini? Ya, dan itu tidak lemah. Jika tidak, manik-manik pendeteksi ini tidak akan berkedip begitu cepat dan kuat. Sementara orang-orang membicarakannya, burung nasar hantu menatap Lin Tian dengan ganas. "Wah, apakah kamu ingin pergi ke langit dan awan hantu? Apakah Anda punya cara?" Lin Tian bertanya dengan sengaja, dan burung nasar hantu mengancam, "Saya kenal dengan beberapa orang yang bertanggung jawab. Selama kamu memberiku senjata hantu itu padamu, aku akan membawamu melihatnya, untuk menghemat waktu antrian, oke?" Ketika mereka mendengar ini, mereka semua mengatakan ketidakadilan. Beberapa orang mengira hantu condor adalah suap terang-terangan. Tapi Lin Tian berkata, "Jika kamu menginginkan senjata ajaibku, lupakan saja." Orang-orang tidak berharap Lin Tian menolak, dan burung nasar hantu melotot, "Wah, dengan kekuatanmu, tidak mungkin melangkah ke langit dan awan hantu." Lin Tian menertawakannya, "Kamu tidak bisa khawatir tentang itu." Mendengar ini, hantu condor sedikit tidak senang, dan bahkan mengancam, "Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk melamar. Masih bisakah kamu mengatur kualifikasi?" "Ya, saya kenal orang di sana. Saya bisa memintanya untuk tidak mendaftar dengan Anda, oke. Apakah kamu takut?" Seperti pengganggu, hantu condor melihat ke langit hutan. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin membuatku takut seperti ini, itu tidak mungkin." Burung nasar itu sangat marah. "Oke, tunggu." Dengan itu,
Hantu condor berlari ke depan tim dan mengatakan sesuatu kepada orang yang terdaftar, sementara Zhang Seng berkata dengan tergesa-gesa, "Bos, saya khawatir sulit untuk memasuki langit dan awan hantu." "Jangan khawatir, aku bisa masuk dengan mudah." Lin Tian tersenyum dan berkata, tetapi Zhang Seng tidak mempercayainya, dan menatap Lin Tian dengan aneh, "Bos, apakah kamu bercanda? Anda memanggil saya bos. Apa menurutmu aku akan bercanda?" Lin Tian menatap Zhang Seng, yang ragu-ragu dan menatap Lin Tian dengan aneh. Huo Lianjue tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lin Tian. "Tuan, jika Anda tidak bisa mendaftar, bagaimana Anda bisa masuk?" "Tunggu saja." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak banyak bicara, tetapi orang-orang yang mengantri menggoda Lin Tian, "Wah, jika aku jadi kamu, aku akan memberikan senjata ajaib kepada burung nasar hantu, sehingga setidaknya itu akan menjadi kemungkinan besar tamu gerbang." Itu benar, jauh lebih mudah untuk berhubungan di mana saja. Ketika semua orang mengira Lin Tian telah melakukan sesuatu yang salah, Lin Tian tersenyum, dan mereka bertanya-tanya apa yang ditertawakan Lin Tian. Tapi hantu condor berdiri di depan, menatap Lin Tian dan tertawa, "Aku melihatmu menunggu, tapi kamu masih harus memohon padaku." Lin Tian tampak tersenyum, tetapi setengah jam kemudian, giliran Lin Tian untuk mendaftar, dan Lin Tiangang ingin menyebutkan namanya. Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran berkata, "Selanjutnya, saya belum mendaftar." Lin Tian menatap pria itu dan berkata, sementara pemuda itu tersenyum dan berkata, "Kamu. Bahkan hantu dan peri tidak. Apa yang dapat saya lakukan ketika saya mendaftar?" Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tertawa, sementara burung nasar hantu memandang Lin Tian sambil tersenyum. "Ada apa, nak? Sudahkah Anda bertobat?" Petik 2. Lin Tian mengabaikannya, tapi tersenyum pada pria itu. "Apakah Anda yakin tidak ingin mendaftarkan saya?" "Iya." Pria itu gila, dan burung nasar bercanda, "Wah, jika aku jadi kamu, tolong beri aku senjata ajaib, dan aku akan membiarkanmu mendaftar." "Sepertinya saya ingin berbicara dengan orang yang bertanggung jawab di sini." Lin Tian Xiao berkata, dan burung nasar hantu tertawa, "Wah, orang yang bertanggung jawab di sini adalah utusan, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Di bawah penanggung jawab, ada 3 pelayan, tetapi 2 di antaranya adalah teman saya, dan yang lainnya, yang tidak dapat membuat keputusan karena iklim, jadi Anda masih tidak dapat lepas dari telapak tangan saya." Lin Tian tersenyum, lalu pergi ke pintu samping, yang untuk dimasuki pelamar. Tapi Lin Tian tidak mendaftar. Anak laki-laki yang terdaftar segera berteriak kepada penjaga, "Hentikan dia." Iya, para penjaga mengepung Lin Tian, sementara para penonton sibuk. Adapun burung nasar hantu, mereka tertawa, "Nak, menyerah, itu tidak berguna." Lin Tian tidak peduli, tetapi berjalan ke gerbang. Adapun serangan gila para penjaga, orang-orang itu menyerang Lin Tian, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Tian. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Beberapa dari mereka masih demensia dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Pemuda yang terdaftar juga menatap, tetapi burung nasar hantu ketakutan dan berkata kepada pemuda itu dengan cepat, "Cepat, panggil pelayanmu." Pemuda itu tahu bahwa hanya ketika ketiga pelayan itu datang, itu akan berguna. Dia segera memberitahu mereka secara pribadi, dan kemudian 3 orang datang ke koridor dekat pintu. 2 yang pertama adalah pria yang kasar dan gila, sementara di belakang mereka adalah seorang sarjana yang lemah, diam-diam mengikuti mereka. Salah satu pria besar berteriak, "Siapa yang membuat masalah?" Pemuda yang terdaftar itu bergegas maju. "Detonator, itu dia." Ini disebut detonator yang langsung tidak senang, dan pria besar lainnya, tangannya juga mengganti 2 palu, "Wah, kamu tidak bersih-bersih." Sarjana itu menatap Lin Tian dalam diam dan bertanya, "Anak muda, mengapa kamu membuat masalah di sini?" Begitu Lin Tian melihatnya, dia tahu bahwa cendekiawan itu tidak bersama hantu condor, jadi dia memberitahu cendekiawan itu, "Saya ingin melihat utusan Anda." "Itu penting." Sarjana itu tampak bingung. "Utusan?" "Iya." Sarjana itu ragu-ragu. "Utusan ditutup, dia tidak akan melihat orang sesuka hati." "Oh, bagaimana dengan ini?" Lin Tian tersenyum pada cendekiawan itu, dan kemudian cahaya putih melintas di depan cendekiawan itu. Kemudian sarjana itu melihat sebuah tanda, yang diukir dengan 10 murid bintang. Tamu gerbang bintang 10 adalah tamu gerbang teratas di antara surga dan awan hantu. Semua utusan dari bintang 2 hingga hantu bintang 9 harus menghormati tamu gerbang ini sebagai orang dewasa. Jadi ketika sarjana melihat token itu, dia terkejut, lalu dia menatap Lin Tian, tetapi pemilik token itu bukan Lin Tian, yang membuat cendekiawan itu ragu, "Itu bukan milikmu." "Benarkah?"
Kemudian Anda bisa melihat, dengan lambaian tangan Lin Tian, awan melintas di depan cendekiawan itu, dan cendekiawan itu melihat jiwa asli Lin Tian, yaitu penampilan Lindi dan pemilik token. Ini menakutkan cendekiawan untuk segera maju ke jalan napas Lin Tianke, tolong. Benda detonator itu tidak mau, saya katakan sarjana hantu, apa maksud Anda? Pramugara lain dengan palu tidak senang. Sarjana hantu, dia membuat masalah di sini. Apakah Anda ingin mengundangnya masuk? Apa maksudmu? Petik 2. Hantu elang botak tidak menyangka Lin Tian mengenal sarjana hantu itu, jadi dia menambahkan, sarjana hantu, apakah dia temanmu? Anda ingin memberinya air. Petik 2. Ketika kami mendengar tentang debit air, kami paling memberontak, terutama orang-orang yang mengantri. Mereka berteriak, mengapa kita membuang air? Melihat kerumunan itu semakin marah, burung nasar hantu itu diam-diam senang. Pada saat yang sama, dia berbisik kepada dua manajer, detonator, manajer Zhu, kalian berdua harus menghentikannya untukku. Tidak masalah, mereka berjanji. Kemudian detonator memandang sarjana hantu itu dengan dingin, sarjana hantu Anda tahu, Anda membangkitkan kemarahan publik. Zhu Guanxi lebih hamwei, biasanya menginstal bersih, tidak berharap sekarang bahkan untuk memberi orang wate. Bab 1629 ketika mereka semua menuduh sarjana hantu itu, dia tidak berdalih, tetapi memandang Lin Tian, tolong ikuti saya. Ketika semua orang marah tentang detonator, kataku sarjana hantu. Di sini, kami bertiga yang bertanggung jawab. Sekarang, Anda bertanggung jawab sendiri. Apa maksudmu? Zhu Guanxi bahkan berdiri di depan Lin Tian dan menolak untuk melepaskannya. Dia berteriak, di sini, kami bukan sarjana hantu. Sarjana hantu mulai marah, saya menyarankan Anda, cepatlah memberinya yakin, jika tidak, Anda akan menyesal, penyesalan. Saya berkata sarjana hantu, apakah itu sulit? Apakah Anda ingin bertarung dengan kami? Jangan katakan apakah Anda memiliki kemampuan, tetapi jika Anda memiliki keberanian. Benda detonator itu diejek. Zhu Guanxi bahkan menari palu dan berkata, sarjana hantu, saya memberi Anda keberanian, Anda tidak berani. Ghost Condor kemudian maju ke depan, saya menempati dua mengelola ini, dan juga dapat membantu dua mengelola mereka yang datang ke antrian juga membuat banyak suara. Jelas, mereka tidak menyukai ketidakadilan. Bagaimanapun, Lin Tian bahkan bukan hantu, tetapi dia harus diundang secara langsung, yang tidak ingin mereka lihat. Zhang Sheng dan Huo Lianjue saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa, dan sarjana hantu itu mulai melepaskan nafas. Hei, beraninya kamu melakukannya. Hal detonator, segera ganti pedang, dan tunjuk ke Lin Tian. Zhu Guanxi juga menunjuk Lin Tian dengan palu. Sarjana hantu, jika kamu berani bergerak, kami akan membersihkannya dulu. Sarjana hantu membeku dengan cara yang berat, Anda berani. Apa yang tidak berani? Benda detonator, pedang melambai di masa lalu, dan benda detonator ini, tetapi hantu bintang 9, jadi pedang ini, di mata semua orang, sangat kuat. Namun, Lin Tian menangkap pedang dengan mudah dengan satu tangan dan mengayunkannya ke samping, yang membuat semua orang di ruangan itu menatapnya, tidak percaya bahwa itu benar. Beberapa orang juga demensia cara, dia, bahkan bukan peri hantu bukan. Tetapi burung nasar hantu bertanya-tanya, apakah bocah ini senjata ajaib di tubuhnya? Benda detonator itu ketakutan, tetapi Zhu tidak memperhatikannya, dan langsung memukulnya dengan palu, jadi hasilnya sama. Ketika sarjana hantu melihatnya, dia berpikir, tamu sekte bintang 10, ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Lin Tian melemparkan palu lawannya ke satu sisi, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu sudah cukup? Hal detonator melotot, mainkan. Siapa yang bermain denganmu? Petik 2. Selesai berkata, kepalan detonator mengepal, mengacungkan di masa lalu, memukul Lin Tian dengan keras, dan orang-orang mengira Lin Tian sudah mati kali ini. Tapi garis Lin Tianxi tidak bergerak, tetapi juga melihat ke sisi lain tinju, kekuatannya sangat kuat, tetapi ingin menyakitiku, masih jauh. Detonator sedang terburu-buru, dan mulai mengepalkan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Sarjana hantu itu berbalik dan pergi mencari utusan. Zhu Guanxi menatap Lin Tian dan tertawa, wah, kamu tahu, para sarjana hantu itu ketakutan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Lin Tian tidak tahu kemana sarjana hantu itu pergi, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, saya harus pergi ke sini. Menurutmu ini apa? Kata Zhu. Anda bisa masuk jika Anda mau. Petik 2. Lin Tian tidak menganggap serius sisi lain, tapi dia benar-benar masuk. Zhu Guanxi sangat marah sehingga dia menamparnya.
Efeknya sama dengan detonator. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian sama sekali. Tapi elang botak iblis menangis, aku tahu bahwa orang ini pasti memiliki senjata ajaib yang kuat untuk menahan seranganmu. Begitu dia mendengar tentang detonator, dia berkata, burung nasar hantu, bukankah kamu sangat kuat dalam mengendalikan senjata ajaib? Temukan cara untuk mengendalikan senjata ajaibnya. Petik 2. Yah, aku akan mengendalikannya dengan belengguku. Selesai berkata, hantu condor, keluarkan tali hitam, dan tali ini berubah menjadi banyak tali, jalin cepat Lin Tian. Tidak hanya itu, hantu condor juga mengeluarkan rune dan menaburkannya pada benang tipis ini, dan kemudian benang tipis itu terbakar, yang menjerat Lin Tian. Kemudian hantu condor berkata dengan penuh semangat, aku telah membuat senjata ajaibnya tidak valid, jadi cepatlah menyerang. Begitu mereka mendengar tentang detonator dan Zhu Guanxi, mereka langsung senang dan menyerang. Namun, mereka semua saling menatap. Tanpa diduga, serangan kedua pria itu bertemu Lin Tian dan hasilnya sama. Ini membuat burung nasar bingung, tidak mungkin, kemampuan saya untuk mengikat senjata ajaib, bagaimana bisa gagal hari ini? Karena aku tidak menggunakan sihir. Lin Tian menertawakan hantu condor, tetapi hantu condor tidak mempercayainya. Tidak mungkin, apa yang kamu lakukan? Dapat menahan serangan dua hantu bintang 9 tanpa senjata. Ajaib orang-orang berpikir itu masuk akal, dan benda detonator itu adalah jalan napas, tidak peduli bagaimana, pertama-tama bersihkan katamu. Zhu Guanxi juga sama, masih terus tidak menyerah, dan Lin Tian dengan enggan menggelengkan kepalanya, buang waktu. Selesai berkata, Lin Tian kedua tangan memukul kekosongan, lalu memukul kedua orang ini, kedua orang itu bahkan berteriak keras. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka ingin tahu tentang apa yang baru saja terjadi, dan burung nasar hantu berkata dengan mendesak, ada apa dengan kalian berdua? Detonator menggigit giginya, serangannya barusan, mengerikan. Zhu berkata, serangan ini tidak lebih buruk dari kita. Ghost Condor tidak percaya, dan orang lain tidak percaya. Bagaimanapun, Lin Tian bukanlah peri hantu, jadi bagaimana dia bisa memainkan kekuatan yang kuat. Tetapi pada saat ini, sarjana hantu muncul, dan seorang pria parubaya datang di belakangnya, dan dia sangat bingung. Benda detonator melihat orang itu, segera bersemangat, utusan kuda, Anda akhirnya datang. Gubernur Zhu juga mengeluh, Ma utusan, Anda tepat pada waktunya untuk memperbaiki anak ini. Utusan itu tenggelam. Apa yang terjadi? Detonator dan Zhu mulai mengajukan keluhan, tetapi utusan itu tampak lebih buruk. Jadi, kaulah yang membuatnya sulit dan tidak membiarkannya mendaftar. Lalu Anda keluar untuk menghentikan orang ketika Anda bertanggung jawab. Petik 2. Detonator tidak menyangka utusan itu akan marah, jadi dia dengan cepat menjelaskan, utusan kuda, seperti ini. Dia tidak mencapai peri hantu, jadi dia tidak mendaftarkannya. Kemudian dia marah dan ingin menerobos masuk dengan keras. 3 orang AS mengatur banyak hal dan keluar. Akibatnya, sarjana hantu ingin membawanya masuk secara langsung, jadi kami menghentikannya. Zhu juga mengangguk dan berkata, itu benar. Hanya anak ini, dia sombong. Utusan kuda terpaksa menahan amarahnya dan bertanya, jangan mendaftar tanpa hantu dan makhluk abadi. Siapa yang menetapkannya? Petik 2. Detonator masalah ketat Zhang Cara, kekuatan tidak cukup, terdaftar juga pendaftaran putih. Tidak cukup kuat, lalu saya ingin bertanya, siapa hantu 9 bintang tadi, tapi tidak ada orang lain. Utusan kuda itu bertanya. Detonator tidak bisa berkata-kata di tempat, dan burung nasar hantu dengan cepat membela kedua orang itu, Ma utusan, pada kenyataannya, keduanya dan yang terdaftar tidak tahu bahwa dia begitu kuat sebelumnya, jadi untuk menghindari pemborosan waktu yang tidak perlu, mereka tidak mendaftarkannya. Petik 2. Saya pikir itu Anda, Eger. Jangan mendaftar. Utusan kuda itu segera menatap. Aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, kata burung nasar itu dengan canggung. Oh. Apakah itu? Lalu saya akan bertanya. Dengan itu, utusan kuda memandang orang-orang yang hadir dan bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas pendaftaran hari ini?